Nabi Muhammad ini kan pernah dalam hadis Nabi bilang begini, Pak. Ana awwalu man khuliq wa akhiru man bu'isa. Kata Nabi, saya ini makhluk pertama yang diciptakan Allah. Jadi semua makhluk yang paling pertama diciptakan Allah Nabi Muhammad. Ya. Dan kedua kata Nabi, wa ana akhiru man bu'isa. Saya makhluk paling terakhir, bukan makhluk. Saya nabi paling terakhir yang diutus. Ya, jadi makhluk pertama diciptakan Allah, tapi diutusnya paling akhir. Nah, ada ayat yang selalu populer kalau sedang wukuf. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, ini kan salah satu khutbah wadahnya Nabi Muhammad kan. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Sebetulnya multi tafsir, tapi saya sampaikan yang umum saja. Ayat ini secara simbolis menyampaikan bahwa syariat Nabi Muhammad utuh sempurna karena akumulasi dari ajaran Nabi sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan umur Nabi udah tinggal pendek sedikit lagi. Nabi ini waktunya sedikit lagi udah mau meninggal. Gitu. Jadi Nabi ngasih isyarat lah kira-kira begitu. Nah, salah satu daripada akumulasi syaratnya. Jadi syariat itu boleh saja berbeda. Tauhidnya tidak berbeda, tapi syariat itu berbeda. Ya, syir'ah wa minhaja. Syir'ah itu jalan syari. Bapak kalau ke Mina ada tulisan syari 204. Artinya jalur. Ya, lebar itu. Syariat artinya jalan lebar. Syariat itu bisa saja berbeda dari Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nah, karena Islam ini paling terakhir Nabi Muhammad. Jadi mengakumulasi semua syariat termasuk syariat nabi-nabi terdahulu. Tapi ada yang representasinya lebih berat. Siapa? Syariatnya Nabi Ibrahim alaihis. Makanya khusus disebut di Quran. Kul auhayna anit tabi millata Ibrahim hanifa wa makana minal. Jadi kenapa begitu? Karena Nabi bilang begini di hadis. Innama bu'istu bil hanifiyatis samha. Kan di Quran bilangnya hanifa. Di hadis Nabi bilangnya saya ini diutus membawa agama hanif. Nah, kata ulama, hanif itu agamanya Ibrahim. Hanif, bijaksana, toleran gitu loh. Nah, itu agamanya Ibrahim. Nah, secara simbolik Nabi ingin mengatakan bahwa 50-80% syariatnya Nabi Muhammad ini itu jejaknya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Makanya Ismail itu turunannya sampai ke bangsa Arab itu. Beda dengan Ishak yang kemudian Yakub, Yusuf dan semacamnya gitu. Jadi kombinasi antara syariat baru dari Nabi Muhammad dengan kombinasi antara syariat Nabi Ibrahim itu legalitasnya dengan ayat Kul auhayna man anittabi millata Ibrahim hanifa makana minal musyrikin. Yang kedua, Nabi pernah bilang innama bu'istu bil hanifiyati samha. Saya diutus membawa agama yang hanif, artinya saya diutus Allah melestarikan kembali, mengajarkan kembali, menyampaikan kembali agama hanifnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, yang kedua, kalau ada kemudian syariat puasa Daud, kalau kemudian ada syariat Nabi Musa juga ada. Syariat Nabi Musa yang dipakai di Nabi Muhammad ada. Jadi sangat kompleks lah kalau syariat Nabi Muhammad karena penyempurna dari ajaran-ajaran terdahulu. Itu keterangannya banyak kita temukan dalam keterangan hadis. Kenapa? Karena memang legalitas untuk mengerjakan syariat-syariat selain syariat Ibrahim tidak disebutkan di Quran. Hanya ada dalam hadis. Contoh, orang Yahudi pernah ngomong begini, saya merayakan hari ini karena memang bangsa Yahudi dulu Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun yang bulan Suro itu yang Muharram. Apa kata Nabi Muhammad? Kami lebih berhak mengamalkan syariat Nabi Musa daripada Anda. Begitu. Nah, itu adanya di hadis. Memang tidak sekompleks ajarannya Nabi Ibrahim melalui syariat Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini. Jadi disitulah kemudian ditutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum
dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati. Nah, sempurnalah agama kalian saat ini, karena semua syariat terdahulu itu sudah ada pada syariatnya Nabi Muhammad. Qurannya simple tapi mencakup semua syariat. Inilah ajaran yang paling sempurna. Setelah ini tidak ada lagi ajaran baru. Ya, nah itu makanya Nabi Muhammad itu namanya Muhammad. Padahal Nabi Isa kenalnya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad punya nama banyak. Nah, Muhammad ini kalau sebutan para ulama, kakeknya siapa? Abdul Muttalib itu dapat ilham, bukan wahyu. Dapat ilham dari Allah. Tolong nanti tanda-tanda cucumu lahir orangnya begini, dikasih tanda. Orangnya perangainya baik, akhlaknya mulia, orang banyak yang suka. Dalam bahasa Arab, orang yang sering dipuji, orang yang sering diagungkan, orang yang sering dimuliakan, itu diambil dari kata hamada. Ya, fahuwa Muhammad wazaka Muhammad. Akhirnya dikasih nama Muhammad. Artinya orang yang selalu dipuji fil ardi wa fis sama. Langit bumi memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa. Ya, yang kedua, saya sampaikan enggak ya? Ini agak ini juga ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Saya ini orang pesantren yang enggak familiar dengan pemikiran Ibnu Taimiyah sebetulnya. Ya, enggak familiar. Tapi sejak saya di kuliah, kebetulan tesis S2 dan disertasi saya memang saya tertarik dengan ulama satu ini. Ulama satu ini mengkritik filsafat, tapi ahli filsafat. Ya Ibnu Taimiyah itu. Kalau Ibnu Taimiyah mengkritik filsafat, itu menunjukkan kalau dia ahli filsafat. Ya, tidak ada ulama salafi yang ahli filsafat kecuali Ibnu Taimiyah. Kenapa saya bilang begini? Karena saya baca kitabnya. Ibnu Taimiyah itu sangat ahli logika Aristoteles, sangat ahli. Orang kalau nggak ahli nggak mungkin bisa mengkritik orang, Pak. Kalau nggak ahli, betul kan? Jadi dia ahli dulu. Pemikiran Aristoteles itu dia pelajari dulu dengan matang. Dia bahkan mohon maaf bisa lebih ahli dari Imam Ghazali. Itu Ibnu Taimiyah bisa lebih ahli dari Imam Ghazali. Imam Ghazali yang dituduh berfilsafat, Ibnu Taimiyah lebih ahli dari Imam Ghazali. Itu luar biasa kalau mengkritik logikanya 1, 2, 3, premis mayornya, premis minornya, luar biasa. Saya punya kitabnya namanya Ar-Radd 'alal Mantiqiyin. Kitab Ibnu Taimiyah itu isinya semua kritik dari muqaddimah sampai akhir, isinya kritik. Sayangnya, khawatirnya pengikut atau orang yang fanatik dengan Ibnu Taimiyah ngelihatnya yang kritiknya doang. Jadi tukang kritik orang. Bukan ilmunya yang dicontoh. Harusnya ilmu Ibnu Taimiyahnya contoh, jangan tukang kritiknya dicontoh. Percaya atau tidak, Bapak baca kitab Ibnu Taimiyah, semua isinya kritik. Kitabul Iman isinya kritik. Kitab Ar-Radd 'alal Mantiqiyin isinya kritik. Kitab apalagi tentang Muqaddimah fi ilmi tafsir ada beberapa kritik. Jadi Ibnu Taimiyah itu dikenal di kalangan ulama sebagai an-naqid, pengkritik pendapat orang. Saya rasa orang yang sering mengkritik tapi ahli, ilmunya luar biasa, ya Ibnu Taimiyah ini. Tapi sayangnya pengikut bawahnya ini cuman bisa ngeritik doang, otaknya nggak ada. Itu yang dicontoh. Maka kata saya ini pengagum berat Ibnu Taimiyah, pengagum berat. Nah, saya nggak setuju dengan orang yang mengatakan beliau sesat, nggak setuju, sangat nggak setuju. Ya, itu beda tafsir, bukan sesat. Ya, itu beda tafsir, bukan sesat. Kalau sesat itu betul-betul murni mengimani Allah betul-betul di atas. Kalau Ibnu Taimiyah cuma bilang begini, Pak, Allah istiwa di arasy, di atas arasy, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, menetapnya bagaimana itu tidak ada tata caranya, tidak ada contoh. Saya ulangi ya, menetapnya bagaimana nggak ada contoh, nggak ada. Apakah begini atau begini? Contohnya nggak ada. Jadi jangan difikirkan, kata Ibnu Taimiyah, nggak boleh. Ya, imani saja ayatnya secara tekstual, bersihkan Allah dari sifat makhluk, selesai. Buat saya ini belum masuk kategori sesat.
Tapi banyak ulama sekarang gampang menyesatkan orang lain. Ini bahaya, sangat bahaya. Ya. Nah, ulama yang satu bilang Allah tuh bukan istiwa, tapi menguasai arasy. Jadi arasy itu dalam kendalinya Allah, itu yang dimaksud ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang satu dengan yang dua beda pendapat, itu beda pendapat dalam tafsir, bukan beda pendapat dalam Quran. Saya ulangi, beda pendapat dalam tafsir, bukan beda pendapat dalam Qurannya. Sama nggak Pak? Sama, diimani nggak? Diimani. Pemahaman orang apa bisa kita paksakan sama? Saya ulangi lagi. Qurannya suci nggak? Pemikiran ulama suci nggak? Enggak Pak. Enggak. Awas, hati-hati. Kalau Bapak bilang pemikiran ulama pasti suci, itu Bapak nanti gampang menyesatkan orang yang beda loh. Hati-hati. Qurannya suci nggak? Suci. Dari Allah, dari Nabi Muhammad. Tapi pemikiran ulama dengan ijtihadnya sehingga melahirkan yang berbeda, anggap saja itu ilmu. Jangan terlalu dikultuskan. Jangan. Anggap saja itu ilmu. Jangan terlalu dikultuskan. Bapak mau pakai pendapat yang mana atau mengikuti yang mana, ya nggak masalah. Ya, tidak masalah. Sebetulnya saya emang ngerem aja nih biar jangan beda pendapat sedikit tauhid bilangnya sesat, fasik, kayak orang dalam aja punya surga bagaimana. Saya jangan ordal kali ya atau apa gitu ya. Enggak juga ya. Saya mah pengennya sama-sama. Nih sih Masjid Kuba masuk surganya bareng begitu pengennya. Ngapain pakai beda-beda ya Pak ya? Ya itu wallahu alam bis. Ya, alhamdulillah.